Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Ika Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Video ini berisi koneksi antar materi modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Tujuan koneksi antar materi yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengalaman atau materi pembelajaran yang saya peroleh yaitu terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan coaching adalah salah satu pendekatan yang dapat dilakukan saat melakukan supervisi akademik. International Coaching Federation mendefinisikan coaching sebagai kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coachee. Prinsip coaching ada 3, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti saat coaching yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Coaching dapat dilaksanakan dengan alur tirta, tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam modul ini, saya belajar melakukan coaching. Saat saya mencoba praktek menjadi coach, saya merasa tertantang untuk menggali permasalahan dari coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Yang sudah berjalan baik adalah keterampilan mendengarkan aktif. Saya tidak memberi asumsi, menjudge coachee, dan tidak mengaitkan permasalahan coachee dengan pengalaman pribadi. Yang perlu diperbaiki dalam proses belajar ini adalah memberikan pertanyaan berbobot. Saya sudah membuat catatan-catatan kecil untuk fokus pada pernyataan coachee. Namun kadang pertanyaan yang saya ajukan bukan bentuk pertanyaan terbuka. Keterampilan coaching yang diajarkan dalam modul ini dapat meningkatkan kompetensi diri saya dalam menggali potensi diri sehingga dapat memaksimalkan kinerja saya di sekolah. Saya belajar paradigma berpikir tumbuh dan berkepihakan pada murid. Di sini saya belajar fokus pada apa yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Supervisi akademik di masa lalu hanya berisi penilaian satu arah dari supervisor. Umpan balik diberikan juga tidak secara langsung saat itu juga oleh supervisor. Sehingga sekarang ada pendekatan coaching yang dapat digunakan dalam kegiatan supervisi akademik. Pendekatan ini dapat diterapkan di masa sekarang dan mendatang dengan tujuan bahwa guru dapat mengembangkan potensi secara berkelanjutan dan mengoptimalkan potensi setiap individu pendidik. Peran saya sebagai coach di sekolah yaitu menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran diferensiasi pada modul 2.1 bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik, pendidik harus dapat mengetahui kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Tak hanya itu, untuk bisa bersosial di masyarakat, murid juga harus belajar sosial dan emosional dengan pembelajaran KSE. Mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas pada modul 2.2 tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik termasuk kesejahteraan psikologis secara optimal.
Keterampilan coaching akan meningkatkan pengalaman terkait supervisi akademik sebagai salah satu cara pengembangan kompetensi diri. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemimpin pembelajaran seyogianya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid yang bertujuan pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Sekian pemaparan koneksi antar materi, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.